Perkenalkan, nama saya Renaldi Handika Ginting dengan NIM 2022008, kelas Teknik Informatika dan mata kuliah Kecerdasan Buatan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu yang berjudul Algoritma Genetika. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Algoritma genetika terinspirasi dari prinsip genetik dan seleksi alam atau teori evolusi Darwin yang ditemukan di Universitas Michigan, Amerika Serikat oleh John Holland tahun 1975 melalui sebuah penelitian dan dipopulerkan oleh salah satu muridnya, David Goldberg. Konsep dasar algoritma genetika sebenarnya dirancang untuk menyimulasikan proses-proses dalam sistem alam yang diperlukan untuk evolusi, khususnya teori evolusi alam yang dituliskan oleh Charles Darwin, yaitu survival of the fittest. Menurut teori ini, di dalam terjadi persaingan antara individu-individu untuk memperebutkan sumber daya alam yang sehingga makhluk yang kuat mendominasi makhluk yang lemah cenderung makhluk lemah pasti kalah dengan makhluk yang kuat. Proses perkembangbiakan ini didasarkan pada analogi, struktur genetika dan perilaku kromosom dalam populasi individu dengan menggunakan dasar sebagai berikut. 1. Individu dalam populasi bersaing untuk sumber daya alam dan pasangannya. Mereka yang paling sukses di setiap kompetisi akan menghasilkan keturunan yang lebih baik daripada individu-individu yang kinerjanya buruk. 3. Gen dari individu yang baik akan menyebar ke seluruh populasi sehingga dua orang tua yang baik kadang-kadang akan menghasilkan keturunan yang lebih baik dari orang tuanya. 4. Setiap ada pergantian generasi, maka generasi terbaru ini biasanya lebih cocok dengan lingkungan mereka. Dengan kata lain, generasi baru ini bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya. Aplikasi algoritma genetika. Algoritma genetika telah digunakan untuk memecahkan masalah dan permodelan di bidang teknik, bisnis, dan hiburan, termasuk yaitu 1. Optimasi. Algoritma genetika banyak digunakan dalam berbagai tugas optimasi, termasuk optimasi numerik dan masalah-masalah optimasi kombinatorial seperti traveling salesman problem atau TSP, desain sirkuit, job shop scheduling, dan optimasi video dan kualitas suara. Pemrograman otomatis. Algoritma genetika telah digunakan untuk berevolusi terhadap program komputer untuk melakukan tugas-tugas yang spesifik dan merancang struktur komputasi lain, misalnya seluler automata dan sorting networking. 3. Machine learning. Algoritma genetika banyak digunakan untuk aplikasi machine learning, termasuk klasifikasi dan prediksi struktur protein. Algoritma genetika juga telah digunakan untuk merancang dan mengendalikan robot. 4. Model ekonomi. Algoritma genetika telah digunakan untuk memodelkan proses inovasi, pengembangan strategi penawaran, dan munculnya pasar ekonomi. Model sistem imunisasi yaitu 5. Algoritma genetika telah digunakan untuk memodelkan berbagai aspek sistem kekebalan tubuh alami, termasuk mutasi somatik selama masa hidup individu dan menemukan keluarga dengan gen ganda selama evolusi. 6. Mode ekologi. Algoritma genetika telah digunakan untuk memodelkan fenomena ekologi seperti host, parasit, coevolution, simbiosis, dan arus sumber daya dalam ekologi. 7. Interaksi antara evolusi dan pembelajaran. Algoritma genetika telah digunakan untuk mempelajari bagaimana individu belajar dan mempengaruhi proses evolusi suatu spesies atau satu sama lain. Permasalahan yang membutuhkan algoritma genetika. 1. Ruang pencarian sangat besar, kompleks, atau kurang dipahami. 2. Tidak ada pengetahuan yang memadai untuk menyederhanakan ruang pencarian yang sangat besar, ruang pencarian yang lebih sempit. 3. Tidak ada analis matematis yang bisa menangani ketika metode konvensional gagal menyelesaikan masalah yang dihadapi. 4. Solusi yang dihasilkan tidak harus optimal, asal sudah memenuhi kriteria sudah bisa diterima. 5. Mempunyai kemungkinan solusi yang jumlahnya tak terhingga. 6. Membutuhkan solusi real time, yaitu solusi yang bisa didapatkan dengan cepat sehingga dapat diimplementasikan untuk permasalahan yang mempunyai perubahan yang cepat. Beberapa pengertian dasar. Gen atau genotip adalah variabel dasar membentuk suatu kromosom.
Dalam algoritma genetika, gen ini bisa bernilai biner, float, integer, maupun karakter. Allele adalah nilai dari suatu gen, bisa berupa biner, float, integer, maupun karakter. Kromosom adalah gabungan dari gen-gen yang membentuk arti tertentu. Ada beberapa macam bentuk kromosom, yaitu kromosom biner adalah kromosom yang disusun dari gen-gen yang bernilai biner. Kromosom ini mempunyai tingkat ketelitian yang diharapkan. Kromosom ini bagus bila digunakan untuk permasalahan parameter dan range nilai tertentu. Kromosom float adalah kromosom yang disusun dari gen-gen yang bernilai pecahan, termasuk gen yang bernilai bulat. Kromosom ini mirip model yang jumlah parameternya banyak. Tingkat keberhasilan dari kromosom ini rendah dalam kecepatan atau jumlah kecepatannya ya rendah. Kromosom string yaitu kromosom yang disusun dari gen-gen yang bernilai string. Kromosom kombinatorial yaitu kromosom yang disusun dari gen-gen yang nilai berdasarkan urutannya. Individu adalah kumpulan gen bisa dikatakan sama dengan kromosom. Individu menyatakan salah satu kemungkinan solusi dari suatu permasalahan. 5. Populasi adalah sekumpulan individu yang akan diproses secara bersama-sama dalam satu siklus proses evolusi. 6. Generasi menyatakan satu siklus proses evolusi. 7. Nilai fitness menyatakan beberapa baik nilai dari suatu individu atau solusi yang didapatkan. Nilai inilah yang dijadikan acuan untuk mencapai nilai optimal. Algoritma genetika bertujuan untuk mencapai individu yang mempunyai nilai fitness yang optimal, bisa maksimum atau minimum tergantung pada kebutuhannya. Siklus algoritma genetika. David Goldberg adalah orang yang pertama kali memperkenalkan siklus algoritma genetika seperti di gambar berikut. Bisa kalian lihat. Populasi awal, evolusi fitness, seleksi individu, populasi baru, reproduksi crossover dulu, kemudian populasi baru, hingga begitu seterusnya. Siklus dimulai dari pembuatan evolusi dari awal secara acak, kemudian setiap individu dihitung nilai fitnessnya. Proses berikutnya adalah menyeleksi individu terbaik, kemudian dilakukan crossover dan dilanjutkan oleh proses mutasi sehingga terbentuklah populasi baru. Selanjutnya, populasi baru ini mengalami siklus yang sama dengan populasi sebelumnya. Proses ini berlangsung terus hingga generasi yang banyak. Siklus ini kemudian diperbaiki oleh Bigniew, Michalowicz dengan bisa bacanya ya namanya ribet, Bigniew, Michalowicz, dengan menambahkan suatu proses elitisme dan membalik proses reproduksi dahulu, kemudian proses seleksi seperti berikut. Nampak kan? Populasi awal dari sini, kemudian evolusi fitness, kemudian reproduksi crossover dan mutasi, kemudian lanjut ke seleksi individu, kemudian lanjut lagi ke elitisme dan seterusnya populasi baru, dan begitulah seterusnya bisa kita lihat. Komponen-komponen utama algoritma genetika. Sudah kelihatan. Untuk mengimplementasikan algoritma genetika ada 8 komponen utama yang harus dilakukan, yaitu 1. Teknik encoding atau decoding gen dari individu. 2. Membangkitkan populasi awal secara random dengan terlebih dahulu menentukan jumlah individu dalam populasi tersebut. 3. Nilai fitness atau nilai dari fungsi tujuan. 4. Elitisme atau prosedur untuk mengcopy individu yang mempunyai nilai fitness tertinggi sebanyak 1 bila jumlah individu dalam populasi ganjil, atau 2 bila jumlah individu dalam populasi genap. 5. Seleksi. 6. Crossover atau pindah saling. Operasi pindah saling antar kromosom yang dilakukan untuk membentuk individu baru yang lebih baik. 7. Mutasi atau untuk melakukan modifikasi satu atau lebih nilai gen dalam kromosom yang sama. 8. Penggunaan populasi atau agar semua individu awal dari satu generasi diganti oleh temporer individu hasil proses pindah saling dan mutasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.